Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang khususnya masih membahas tentang seputar usaha peternakan jangkrik. Mungkin video-video berikutnya akan saya tambahkan video peternakan hewan-hewan lainnya seperti burung, ternak ayam, ternak kambing, dan lain-lainnya. Intinya nanti akan saya tambahkan video-video yang lain, tidak hanya jangkrik saja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya yang membahas tentang kendala beternak jangkrik. Kendala selama saya beternak jangkrik itu saya bagikan video kelanjutannya ya. Jadi seperti itu. Kemarin sudah, yang terakhir adalah yang terakhir adalah proses pemberian pakan perawatan jangkrik umur 0 sampai 1 minggu. Nah, video yang berikutnya itu akan saya bagikan adalah pakan. Ini kendala saya itu yang selanjutnya adalah pakan. Dan sebelum saya lanjutkan videonya, saya mohon bantuannya untuk kalian semua untuk like, share, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi seputar usaha peternakan. Nah, dan tidak lupa untuk kalian semua ilmu, semua pengalaman itu pasti tiap orang berbeda-beda. Jadi jangan jadikan perbedaan itu dijadikan kendala yang negatif ya. Itu adalah sebuah pengalaman yang sudah dilakukan oleh setiap orang. Jadi pengalaman tersebut itu tidak bisa disamakan. Pasti ilmu dari setiap orang, setiap peternak itu pasti berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu adalah tujuannya tetap satu, yaitu hasil yang bagus. Nah, jadi terus saksikan video-video saya. Akan saya bahas videonya di sini ya. Jadi untuk kendala saya yang berikutnya adalah pakan jangkrik. Nah, pakan jangkrik sendiri untuk usia baru menetas sampai dengan umur 1 minggu itu saya hanya menggunakan gedebok pisang seperti ini ya. Dan saya berikan fur yang halus. Fur yang halus tersebut itu adalah fur pabrikan, mereknya H11K. Itu per karung harganya di sini 375.000. Mungkin di tempat kalian berbeda-beda, ada yang lebih mahal bahkan yang lebih murah. Nah, itu kendala saya adalah pakan. Pada waktu saya beternak jangkrik pertama kali itu saya tidak menggunakan pakan pabrikan ya, tidak menggunakan pakan fur. Saya hanya menggunakan pakan bekatul saja, dedak atau bekatul. Nah, ternyata hasil dari pakan bekatul itu pada waktu panen itu sangat-sangat tidak memuaskan, teman-teman. Waktu itu saya pertama kali beternak jangkrik, dari 1 kilo telur itu hanya menghasilkan jangkrik sekitar 40 kilo saja. Itu saya waktu itu pertama kali menggunakan fur. Nah, dari kegagalan tersebut lalu saya pergi ke tempat teman saya yang sudah senior. Saya belajar, saya menimba ilmu di sana. Saya diberikan saran kalau jangkrik itu pada waktu proses pertumbuhan, pada waktu umur baru menetas sampai dengan umur 1 mingguan itu wajib diberikan pakan fur. Dan juga jangan sampai telat yang namanya gedebok pisang, karena gedebok pisang itu juga untuk makan, lalu juga untuk minum, lalu juga untuk menjaga kelembaban di dalam box. Nah, itu yang pernah saya bagikan sebelumnya, itu saya sarankan seperti itu. Lalu juga pada waktu jangkrik berusia baru menetas sampai dengan 1 minggu itu saya awalnya langsung saya penuhkan seperti ini medianya ya. Medianya langsung penuh seperti ini. Nah, ternyata itu tidak bagus, kurang maksimal. Dari tempat kawan saya sudah diberikan informasi, diberikan ilmu, diberikan pengalaman kawan saya itu pada waktu jangkrik baru menetas sampai dengan umur 1 minggu itu medianya jangan terlalu banyak dahulu. Bisa seperti ini saya berikan contoh ya.
Karena apa? Fungsinya dari gedebok pisang yang belum dipenuhi dulu, baru hanya sebatas lantainya saja, itu karena jangkrik yang baru menetas itu pergerakannya belum terlalu banyak. Kalau kalian berikan media yang terlalu banyak, nanti proses pertumbuhannya kurang maksimal karena tidak mendapatkan pakan yang merata ya. Jadi hanya di bawah saja, karena yang bagus jangkrik yang baru menetas itu biasanya hanya di bawah saja. Untuk naik ke atasnya pun itu nanti mungkin jarang. Jadi kalau terlalu banyak nanti banyak jangkrik yang mati. Kalau menurut saya, kalau pengalaman saya pada waktu jangkrik baru menetas medianya langsung banyak, itu banyak jangkrik yang mati karena dia terlalu panas di bawah ya, jadi tidak naik. Kalau jangkrik sudah berusia 1 mingguan lebih, itu kan jangkriknya sudah mulai berkeliaran, dia mulai mencari makan, pergerakannya sudah banyak. Nah, itu untuk jangkrik yang baru menetas, pakannya saya waktu itu menggunakan pekatul atau dedak. Lalu setelah pakan, kendala saya yang berikutnya adalah hama. Ini hamanya, hama peternak jangkrik itu banyak ya. Di sini ada cicak, ada kadal, lalu ada tikus juga. Kalau ada yang bilang jangkrik itu tikus itu takut jangkrik, menurut saya itu itu hanya mitos saja ya. Nyatanya di dalam box jangkrik ini saya sudah pernah mengalami yang namanya jangkrik di box jangkrik itu penuh dengan tikus. Nah, ini saya sudah pernah mengalaminya. Jadi kalau ada yang ngomong tikus itu takut jangkrik, nah itu perlu dipertanyakan, karena di dalam box saya pernah menjadi sarang tikus, padahal ada jangkriknya. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengatasinya itu bisa kalian menggunakan racun, bisa kalian gunakan jebakan, lalu itu bisalah. Itu untuk kalian semua mungkin sudah tahu lah bagaimana cara penanganannya untuk hama-hama tersebut. Lalu setelah hama, yang saya alami kendalanya itu adalah pemasaran waktu itu. Awal saya beternak jangkrik, saya itu sangat bingung yang namanya pemasaran. Karena harga jangkrik itu harganya tidak stabil ya. Jadi untuk jangkrik harganya tidak stabil. Hari ini harganya 30.000, minggu depan bisa harganya 40, minggu depannya lagi bisa harganya 17.000 bahkan 15.000. Itu tidak hanya 1-2 kali saja saya alami, berkali-kali bahkan ya, yang namanya harga jangkrik itu tidak stabil. Itu sangat-sangat menjadi kendala saya. Jadi mungkin banyak peternak-peternak yang sudah lama atau yang pemula itu kalian mungkin bingung. Pakannya jangkrik habis 900, tetapi kok harga jangkriknya cuma 15.000, dapat untung dari mana? Kan jadi banyak yang malas peternak jangkrik. Nah, kalau saya untuk menangani kerugian itu karena harga murah, itu paling saya siasati dengan banyaknya box. Jadi untuk boxnya harus banyak. Misal kita ternak mulai dari 10 box mungkin ya. Jadi untuk 2 box yang panen itu harganya murah. Nanti jadi 2 box yang berikutnya dapat harga yang stabil. Lalu panen yang berikutnya itu bisa mendapatkan hasil yang mahal. Nah, itu bisa bermacam-macam nanti. Jadi kalau hari ini kita tidak mendapatkan untung, kita hanya balik modal. Bulan yang depan atau minggu depannya kita bisa mendapatkan untung. Nah, itu seperti itu kalau saya mensiasatinya. Karena menurut perhitungan saya, yang namanya ternak jangkrik itu kalau rugi itu tidak ya. Kalau rugi itu tidak, paling hanya kita balik modal tetapi kita rugi di tenaga saja. Kalau saya yang pernah mengalami, kalau mungkin kalian mendapatkan hasil itu tidak maksimal, jadi pasti akan mengalami kerugian. Sama kalau pemula itu hal yang wajar.
Kalau untuk pemula yang namanya kegagalan itu adalah hal yang wajar. Jadi dari kegagalan tersebut kita harus mau belajar, kita harus mau yang namanya berbagi informasi, kita sering-sering main ke tempat teman-teman kita yang sudah senior, kita jangan malu bertanya agar kita bisa mendapatkan yang namanya keberhasilan, hasil panen yang maksimal. Itu kita jangan pernah yang namanya malu bertanya. Nanti kita pasti kalau kita malu hanya mendapatkan ilmu dari omong-omongan orang saja, tidak tahu prakteknya, nah itu malah yang bahaya. Nah itu ya. Dan untuk peternak pemula biasanya sering-seringnya itu adalah bingungnya adalah proses pemasaran. Kalau kalian mungkin bingung proses pemasarannya, itu ada biasanya yang namanya pengepul jangkrik. Nah kalau untuk pengepul jangkrik pasti harganya pun beda. Jangan kalian samakan pengepul jangkrik dengan kios. Kalau kios kalian datang sendiri, kalian stok sendiri, kalian panen sendiri. Kalau diambil pengepul kan itu sudah kita sudah tidak pusing lagi. Kalau diambil pengepul kita tidak perlu repot-repot panen, kita tidak perlu repot-repot membeli karung, kita tidak repot-repot ya semuanya lah. Pemasaran itu sudah tidak bingung. Intinya kita dipanen, kita terima bersih, kita duduk manis, hasilnya berapa nanti dibayar pengepul. Nah, seperti itu. Dan mungkin untuk kendala jangkrik yang saya bahas kali ini saya sudahi dulu sampai di sini. Apabila kalian mendapatkan kendala-kendala lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Nah, sekian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.